Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam Balik lagi warahmatullahi bersama saya Fauzi Albara di podcast BCO TV. Di depan saya sudah ada Pak Ade. Iya betul. Pak Ade namanya lebih lengkapnya adalah Adik Firmansyah. Salah. Eh? Nanti Adik Rifai. Kalau Adik Firmansyah Rifai. terlalu keren. Asik. Adik Rifai. Iya. Jadi saya kenal beliau tuh cukup lama. Betul. Dulu tiba-tiba Pak Adik itu nelpon saya. Ingat nggak? Iya, ingat. WA, WhatsApp, Oh, WhatsApp. WhatsApp dulu ya, WhatsApp. teks. Hmm. WhatsApp. Waktu itu WhatsApp. Assalamualaikum katanya. Saya dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Mau ke BCO. Gitu kan? Iya, betul. Di mana alamatnya BCO? Kirim aja katanya ininya. Sherlock ya. Iya, betul. Sherlock. Pas di Sherlock nggak lama datang naik Gojek. Betul. Saya kaget dong. Tunanetra bisa naik Gojek. Ini nyari aplikasinya gimana gitu. Iya. Naik Gojek, nyari aplikasi. Dan dulu udah Android itu kan? Android. Iya, Android. Android ya dulu ya, tahun Masih ingat aja 2018. 2018 itu. Iya, 2018 itu. Masih ingat kamu sih? Iya, masih ingat. Waktu itu sendirian datang bersama Gojek waktu itu. Yang saya bingung, Pak Adik ini tunanetra. Total ya, gelap ya. Gelap. Oh, gelap banget. Salam satu warna hitam. Salam satu warna hitam, ya. Pak Adik ini tunanetra, tapi beliau bisa menggunakan sarana teknologi yang biasa kita gunakan, yaitu smartphone atau handphone, sampai datang ke BCO dengan memanfaatkan handphone itu gitu ya, aplikasi Google, dan menghubungi dari Gojek. Itu gimana caranya? Ini pasti sahabat BCO juga gimana caranya gitu. Mata gelap, hitam gitu kan. Tunanetra total tapi bisa menggunakan handphone. Bagaimana itu? Karena sekarang itu teknologi itu sebagai solusi untuk kebutuhan sehari-hari disabilitas. Jadi banyak teman-teman kami yang memanfaatkan smartphone ini untuk aktivitas sehari-hari, baik itu tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Kalau tunarungu gitu kan video call komunikasinya. Kalau tunanetra itu bisa menggunakan talkback, yaitu suara. Jadi semua apa yang di layar itu dibacakan oleh talkback. Begitu juga tunarungu menggunakan video call. Bahkan ada aplikasi penerjemah dari bahasa ke teks gitu. Jadi dia membaca layarnya dari visual. Kalau kita ngomong gini berubah jadi teks. Itu gitu. untuk yang tunarungu. Teman-teman gitu. kami, saudara-saudara kami yang lain. Kalau yang tunanetra seperti Pak Adik menggunakan talkback tersebut, pembaca layar. Saya misalnya tutup mata nih. Iya. Handphone saya di mana saya juga bisa jadi nggak tahu. Satu tuh. Betul. Yang kedua, aplikasi Gojek misalkan bisa ketemu. Dua tuh. Setelah aplikasi Gojek ketemu misalnya, di mana posisi motor, di mana posisi pesan mobil, ya kan? Nah itu gimana tuh Pak Dik? Itu disebutkan semua, namanya Goret, Gocar, yang dan lain-lain, di situ GoFood. Makanya dari itu teknologi atau aplikasi ini sebagai solusi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lapar ya tinggal pesan GoFood. Tapi kan lagi-lagi adalah gimana kita harus mencari ekonomi yang pas gitu kan. Lagi-lagi adalah kemandirian dan perekonomian. Ini luar biasa tuh maksud saya.
teknologi bisa, bukan teknologi membantu, teknologi dimanfaatkan oleh Betul. Pak Ade gitu untuk Kalau orang awas malah buat nyontek kan gitu. Kalau kita bisa segala baca dulu. macam, bisa segala macam, Iya, bisa ya buat segala hal lah gitu. betul. Nah, oke. Pertuni nih. Besok itu hari disabilitas ya? Betul. Tanggal 3 Desember itu memperingati Hari Disabilitas Internasional yang ke-29. Yang ke-29 ya. Kalau saya sebenarnya kurang pas kalau menyebutkan misalkan selamat hari disabilitas itu kurang pas gitu. Kalau Pak Adik merasanya gimana gitu? Kalau misalkan saya misalkan Ya. selamat hari disabilitas Pak Adik, gimana tuh? Ya Sebagai seorang sebenarnya yang tidak apa-apa difabel. sih, karena saya merasa benar saya ini disabilitas. Jadi inilah hari ulang tahunnya disabilitas. Jadi semua pun merayakan di bulan Desember ini. Oh, jadi nggak Gitu. masalah ya? Nggak masalah. Kalau nggak masalah, selamat disabilitas Hari Disabilitas Internasional untuk Pak Adik dan Kawan-kawan teman-teman. kami. Terima kasih Kang Oji. Sebelum ke Hari Disabilitas Nasional, kalau Pak Adik kan mungkin tahu kondisi para disabilitas ya di Kota Cilegon lah khususnya. Ya, insya Allah saya bisa mengetahuinya. Ini terbagi dari berapa macam gitu ya adanya misalkan ada yang tunarungu, tunadaksa, grahita, tunanetra misalnya. Nah, mereka itu jumlahnya berapa gitu yang ada di Kota Cilegon itu? Kalau data terakhir dari Dinsos itu sama ODGJ 1.706 dan tunanetra sendiri 270. Tunanetra 270, Betul. totalnya 706 1.706 termasuk ODGJ. ODGJ 200-an. ODGJ kenapa dimasukkan di situ? Karena di peraturan juga itu kan termasuk disabilitas, gangguan orang dengan gangguan jiwa. Oke, berarti disabilitas kejiwaan. Ya, Oke. Tadi tunarungu sekitar 70 enggak tunanetra. tunanetra ya. Ya. Tunanetra 270-an. 270. Kalau tunarungu Saya belum merincikan lagi barusan itu iya. saja. Jadi yang lebih Total banyak. global dan punya kami sendiri anggota Pertuni. Nah, sekarang semuanya masuk di keanggotaan Pertuni. Hampir berapa persen? 40% itu adalah anggota Pertuni. 40% dari Betul, 270 270 tersebut. itu. Oke. Pernah nggak menggelar pertemuan-pertemuan khusus misalnya Pertuni, misalnya hanya sekedar silaturahmi gitu atau apa gitu? Alhamdulillah kita selama ini melakukan kegiatan-kegiatan rutin pada saat belum pandemi, yaitu sebelum pandemi. majelis taklim, pengajian. Sekarang ini yang kaula muda itu band ya, kita miliki Disnet band. Namanya Disnet Band. Iya, disabilitas netra. Maksudnya ada grup band. Grup band, betul. Grup band. Bisa dangdut, bisa maharawis, apapun bisa. Termasuk lagu pop gitu? Ya, betul. Jadi pemainnya adalah teman-teman kami tunanetra. Bahkan 4 minggu itu di CFD, Car Free Day. Setiap minggu? tersebut. Betul, Ngisi acara di situ? betul, Oke. Nah, kalau tadi itu ada pengajian, ngaji ya. betul. Berarti ngaji dengar aja. Selama ini ngaji dengar, terus karena kita punya kitab suci Al-Quran yang berbentuk braille, jadi kita coba melatih mereka untuk bisa baca Al-Quran braille. Di sini pun ada kendala bahwa teman-teman kami itu kan hanya sebulan sekali mampu berkumpulnya, karena kan lagi-lagi adalah transportasi. Jadi kendala transportasi ini sangat ya, profesi kami kan banyak teman panti pijat segala gitu kan. Jadi ingin kami sih sebenarnya seminggu sekali untuk latihan Al-Quran Braille. Al-Quran Braille hampir
30% anggota kami sudah memilikinya. Oh, 30% dari anggota pertuni Iya, itu sudah memiliki punya. Al-Quran Braille. Tinggal pelatihan dan melatih membaca Al-Qur'annya tersebut. Jadi di sini mohonlah yang peduli terhadap disabilitas netra ya bisa dibantu. Oke, ini sahabat BCO bagi Anda yang memiliki kecukupan gitu ya, memiliki kecukupan bisa membantu untuk sahabat kita yang dari Pertuni ini tetap mengaji ya. Betul. Kumpulnya bisa sebulan sekali dan yang mereka butuhkan itu ya sarana transportasi gitu ya. Betul. Sarana transportasi, mungkin akomodasi selama pengajian gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa lancar, Pak. Allahumma amin, amin. Kalau Al-Quran Braille tadi itu, Al-Quran Braille itu cukup? Ya dibilang cukup ya karena kami ini banyak yang belum bisa kan, satu juz itu satu buku. Jadi bisa dibagikan ke teman-teman, tetapi cara pembacaannya sangat sulit sekali gitu karena harus benar-benar ada latihan dan pelatihan terus seminggu sekali dari kelas Iqra, juz amma naik lagi ke Al-Quran besar seperti itu. Oh, diraba ya? Diraba. Berarti itu satu juz itu satu buku? Satu buku Berarti Al-Quran. Kalau 30 juz berarti 30 buku. Betul. Itu ada 30 juz itu? 30, iya, kita memiliki kurang lebih 10 set. Oh, 10 set Al-Quran. Oh, berarti lumayan ya harganya ya kalau. Ya lumayan. Lumayan. Berapa itu kira-kira? Sampai 2 juta. Satu set ya? Satu set Al-Quran Braille. Jadi Al-Quran kami lebih mahal daripada Al-Quran orang pada umumnya. Allah, ya. 2 juta ya, itu juga sahabat BCO nih, kembali lagi ke sahabat BCO. Bagi sahabat BCO juga yang memiliki kelebihan rezeki atau mungkin yang punya komunitas bisa melakukan iuran lah bersama anggota komunitasnya, bisa membantu saudara-saudara kita yang dari Pertuni ini agar mereka bisa mengaji ya begitu ya. Betul. Terus dari yang tunanetra tadi Pak Ade menyebutkan ada yang ngeband. Betul. Ya, ada yang ngeband. Artinya bahwa yang tunanetra pun memiliki keahlian. Ya. Nah, bisa disebutkan ahli apa aja sih yang di Pertuni ini? Teman-teman kami memiliki skill baik itu untuk bermusik, terus kalau massage atau pijat itu udah umum. Jago aja Jago lah. itu. Terus kori ada. Terus bisa berdakwah. Terus memainkan alat musik udah biasa. Teknologi, banyak teman-teman kami yang menggunakan laptop dan bahkan di anggota Pertuni ini banyak yang jadi mahasiswa di Untita, khususnya di pendidikan khusus, ada juga yang di bahasa Indonesia. Jadi calon-calon guru. Oh, calon-calon guru ya. Betul, banyak ya. Mahasiswa. Itu tadi menggunakan komputer? Ya, laptop. Oh, menggunakan laptop itu laptop bicara. Oh, sama ya, menggunakan seperti menggunakan handphone ya? Ya. Oh, oke. Nah, sejauh ini apakah itu sudah menjadi pencaharian untuk penghidupan teman-teman Pertuni dari keahlian yang sudah dimiliki atau punya kegiatan usaha lain? Dari yang bisa mata pencaharian barusan di pijat saja, itu banyak hal-hal yang kendala untuk meningkatkan sumber daya manusia disabilitas netra itu sendiri, baik itu untuk berdagang atau berdagang online, bahkan perbankan kita juga tidak memberikan akses untuk m-banking segala gitu.
Oh, tidak Jadi untuk perdagangan padahal sekarang udah online kan. maksudnya apa yang dibutuhkan dari perbankan misalnya? Ya Aplikasi online yang khusus. diizinkan saja kita menggunakan aplikasi m-banking gitu kan. Oh, sekarang tidak diizinkan. Belum diizinkan, entah kenapa. Barusan kemarin saya pernah beberapa bulan yang lalu bikin nama bank satu, hanya dikasih ATM, tapi ATM-nya ATM apa namanya itu yang konvensional, konvensional yang ada namanya Adik Rifai gitu kata beliau. Oke. Ke depan ini kan eranya era digital. Betul. Ya, bahkan sekarang ini kayak misalkan ada event kemarin tuh. Ada event, ada penyelenggaraan acara di Jakarta, namanya Jakarta Coffee Week gitu ya. Orang yang berkunjung ke situ, itu duit itu nggak laku. Betul. Yang laku itu duit yang ada di digital. Jadi bayarnya itu pakai ya itu apa namanya, transfer atau QRS gitu. Betul. Ya QRS namanya ya. QR gitu. Jadi bayarnya menggunakan itu. Nah, kalau misalkan saudara-saudara kita yang cacat netra ini tidak diberikan akses, bagaimana ke depan nanti bisa? Tetapi di daerah lain, DKI, Jawa Barat itu sudah diperbolehkan. Ini ke Banten yang saya rasakan belum pihak perbankan mau memberikan m-banking tersebut. Pihak perbankan di wilayah Banten aja? Iya, saya punya hanya dari kantor saja, tempat kerja. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan fasilitas-fasilitas yang lain yang dirasakan oleh teman-teman dari Pertuni yang perlu diperbaiki itu apa? Yang perlu disesuaikan? Kayak misalkan gini, kalau ke mall misalnya, sudah siap nggak mall menerima yang disabilitas? Kalau mall yang dahulu Pelayanan, kayak itu pelayanan. belum, tapi yang mall yang baru jadi ini saya belum pernah masuk soalnya. Belum pernah Jadi masuk. belum mencoba. Kalau yang mall yang Lama? sudah lama itu nggak akses, Nggak. tidak akses. Nggak bisa. Tidak akses. Oh. Bahkan kalau di daerah lain itu kita minta ke security, Pak, saya mau ke tempat ini gitu kan, atau stand ini, itu diantarkan. Tapi kalau sini belum. Kalau di sektor pemerintahan, sektor pelayanan di pemerintahan, kayak misalkan mungkin bayar pajak atau mungkin bikin kartu keluarga, kartu administrasi misalkan, atau misalkan di sektor perizinan. Itu, kalau baru ini saya Dukcapil. Dukcapil itu melalui WhatsApp. Jadi alhamdulillah Pak siapa itu ya. Pokoknya saya dikasih nomor, yang nomornya Mbak Tia, langsung direspon dengan cepat. Oh, jadi barcode sekarang kan. Tapi kalau untuk ada beberapa instansi atau lembaga itu suruh mengantri gitu kan. Belum ada kekhususan gitu. Khususan. Masih banyak yang untuk mengantri. Baik itu di puskesmas, walaupun saya lagi di situ pernah sakit, suruh ngantri. Suruh ngantri. Di puskesmas? Iya. Pernah sakit kemudian berobat di puskesmas, suruh ngantri. Iya. Oke. Ya. Kalau keaksesan itu kurang karena banyak yang jalan atau kursi roda itu kayaknya sulit kemarin saya perhatikan di puskesmas. Kursi roda mah pasti bisa kali, karena kan jalan kan emang ada kursi rodanya, tapi kalau untuk jalur yang kemarin saya ini kan itu agak sulit kata teman saya. Wah, kursi roda gimana nih Pak Adik aja ada keblosok segala gitu. Oh iya oke. Pada saat saya sakit. Kalau kondisi trotoar di Kota Cilegon gimana tuh? Kalau trotoar ini lagi-lagi saya sudah menanyakan bahwa ada beberapa jalan yang ini jalan provinsi, ini jalan kota, ini jalan desa gitu atau kelurahan. Itu di sini
Kalau untuk jalan kota sih udah alhamdulillah udah bagus ya, yang jalur kota apa namanya, untuk guiding block hanya saya lagi itu jalan nasional aja atau jalan provinsi. Itu yang jalan kuning gerigi itu ya? Iya, betul. Oh, kok saya nanya warna ke Pak Ade. Iya, Yang bergerigi ya? Itu bukan anak warna kuning itu bukan partai pemenang. Oh. Tapi itu untuk jalan tunanetra. Memang untuk jalan tunanetra ya, Betul. untuk membedakan. Nah, beberapa trotoar saya pernah menemukan kuning itu pas di tengah-tengahnya Tiang. ada tiang telepon, Iya, ada tiang listrik. Iya. Itu bagaimana menurut? Itu ya sangat membahayakan sekali bagi kaum tunanetra, tetapi mau gimana lagi, tetapi tinggal trik itu sendiri, diberikanlah rambu-rambu untuk tunanetra. Rambu-rambu ini stop nih, agak ke kanan dikit, nanti jalur lurus lagi gitu. Rambu-rambu untuk tunanetra itu kayak apa? Kalau jalannya lurus gitu, itu jalan terus ada titik-titik, itu harus berhenti, dan atau untuk silang-silang begini itu ada tanda apa seperti itu. Gitu. Jadi kalau jalannya begini lurus dua-dua gini, itu jalan trek bagus. Terus kalau ada titik-titik itu stop dulu, ada apa gitu, ada stop miring kayak gini, dua gini, ya ada tanda-tanda khusus. Kalau pakai sepatu itu kerasa juga. Kalau yang punyanya kota yang jalur Ahmad Yani atau Brigjen itu yang ke sana ke Jalan Pagebangan itu kerasa. Tapi kalau untuk yang di trotoar yang dari PCI sampai Simpang ini nggak kerasa. Kalau untuk sepatu. Sepatu nggak kerasa, tapi Kerasa. harus lepas sepatu kan nggak mungkin ya. Lucu juga. Ya. Oke, besok Betul. ulang tahun Kami disabilitas. Apa yang akan dilakukan oleh Pertuni? Sebenarnya gini Kang Oji, kami itu dari 3 bulan yang lalu ingin mengadakan namanya turnamen catur disabilitas. Tetapi alhamdulillah belum ada yang mensupport sepenuhnya. Hanya Dinsos memberikan tempat rumah singgah dan Dispora hanya piala. Padahal dari 2018 itu yang mengadakan pertama kali adalah Pertuni di Rumdin, itu 2 hari 2 malam. Terus tahun berikutnya Dinas PP3KB 2020 Bademi, 2021 saya coba silaturahmi ke dinas-dinas, tetapi alhamdulillah tidak ada yang mengadakan. Jadi kami mengadakan namanya turnamen catur disabilitas. Tetapi ya lagi-lagi belum ada yang mensupport. Saya sudah bolak-balik, sudah menanyakan ke Pak Noval, bahkan saya menyerahkan hard copy-nya ke Ibu Hilda. Progres dari itu belum ada di posisi terus. Tapi Maksudnya teman-teman kami juga jangan kecewa gitu kan. Enggak, gini. Ngadain Turnamen catur. Betul. Ngadap ke Dinsos dikasih tempat. Iya. Tempat main caturnya di rumah singgah Cikeray. Betul. Ya, Cikeray. Ya, Cikeray betul, di ujung Terus sana. Ngadap ke Dinas Dispora ngasih piala 1 set. Terus ngadap kemana lagi? Saya WA dengan Pak Noval Ajudan itu siapa? wali kota. Terus diarahkan ke hard copy ke Ibu Hilda sekretaris, tapi sekretaris wali kota juga. Okay. Belum ada disposisi kalau terakhir kami tanyakan seperti itu. Tetapi teman-teman kami terakhir kapan? Tanya terakhir hitungannya 5 hari atau seminggu yang lalu, ada WhatsApp-annya. Tapi teman-teman disabilitas di Kota Cilegon tetap Pertuni akan menggaungkan namanya Hari Disabilitas Internasional nanti di Car Free Day tanggal 5 dari jam 7:30 hingga selesai. Jadi cukuplah dengan potong tumpeng. Nanti bentar.
sebelum di Car Free Day. Hmm. Acara itu jadi nggak jadi? Tetap inginnya dilaksanakan, makanya mudah-mudahan dengan adanya BCO, mudah-mudahan nanti bisa mencantumkan proposal di bawahnya. Jadi kemarin Masyarakat Kota Cilegon ini dermawan semua. iya. Pak Adik itu datang ke kita gitu bahwa mereka mau menyelenggarakan acara. Saya bilang emang ada kegiatan apa gitu kan? Oh, mau hari disabilitas. Ya udah saya bilang ngobrol aja nih tentang disabilitas gitu kan di podcast gitu. Nah, acara apa sudah langsung kontak ke Pak Walinya? Ke ajudan Pak Kalau ke Pak Noval. Walinya udah belum pernah. Kami nggak punya kontaknya. Oh. Kan Pak ajudan biasanya kan gitu, Pak Noval, terus Bu Hilda yang Enggak, maksudnya nyampe nggak ke Pak Wali Kota itu proposal itu? Allahualam bisawab. Harapannya apa sih? Harapannya kita, soalnya gini, catur ini sudah tiap tahun diselenggarakan dari tingkat kota, tingkat provinsi, ini tingkat nasional. Tingkat nasional. Jadi saya ada tantangan ingin menyelenggarakan tingkat nasional tuan rumah Kota Cilegon. Oh, ini tingkat nasional. Tingkat nasional. Tapi tetap dilaksanakan. Ya kalau budget ada, makan ada, ya kami laksanakan. Tapi kalau masih 0 rupiah, ya kami tetap yang tanggal 5 ini. Tanggal 5 ini. Oh, jadi ini bisa jadi batal untuk pertandingan catur. Padahal Jangan nasional dong, ya? jangan dong. Iya. Mudah-mudahan ya Allah. Acaranya kapan sih itu rencananya? Tanggal 18-19 Desember. Oh, 18-19 masih ada waktu lah. Mudah-mudahan Pak Wali Kotanya bisa Mendengar. baca gitu. Baca apa namanya proposal itu. Mungkin Pak Wali Kotanya belum baca. Iya, hitam semua kalau saya. Oh iya. Iya kalau Pak Adi. Gak ada tulisannya. Apa nggak ada anggaran khusus gitu untuk kegiatan-kegiatan disabilitas? Seharusnya ada. Entah tahun ini kenapa. Karena hari-hari yang lain, hari santri, hari Kartini, hari ini ada semua. Tapi hari disabilitas di tahun ini ke dinas-dinas itu belum ada, gak ada anggarannya. Entah kenapa saya juga kurang paham. Sebenarnya disabilitas ini naungannya dinas apa? Dinas mana? OPD-nya? Ya kalau di apa namanya, kebanyakannya sih di dinas sosial, karena kalau dinas BP3KB usianya di bawah 17 tahun, tapi kalau di dinas sosial itu semuanya. Oh. Tetapi kalau sebenarnya siapa ya sebenarnya bareng-bareng, terutama pemerintah Kota Cilegon. Ya nggak, maksudnya kan kalau misalkan tadi bicara tadi Hari Ibu misalkan kan, yang menyelenggarakannya biasanya pemerintah tuh. Pemerintah menyelenggarakan Hari Ibu, misalkan dinas mana gitu yang menyelenggarakan. Kemudian hari apa lagi gitu kan, hari lingkungan misalnya kan. Hari lingkungan itu dinas lingkungan hidup misalkan. Terus hari anak Dinas PP3KB. Iya, DP3AKB, kemudian hari kesehatan, Sebenarnya dinas sosial, Dinkes misalkan. Nah, Pak Adik nggak nanya ke dinas sosial untuk disabilitas ini dianggarkan atau tidak gitu dia bilang tidak ada. Diusulkan atau memang tidak diusulkan? Ya Allahualam. Kalau dari obrolan rapat-rapat kemarin itu diusulkan seharusnya. Karena dia nanya setelah hari disabilitas ini ada apa aja. Ya saya pada saat itu perlombaan, bazar, bahkan panggung segala gitu kan. Ya mencoba lihat konsep dari Pertuni 2018, tapi saya lirik sekarang mungkin nggak ada karena 2020-nya itu kan pandemi. Pak Adik nggak punya teman anggota dewan gitu? Di Cilegon belum ada. Kalau ada sayanya lahirlah Perda Perlindungan seharusnya. Barusan saya kenal itu sosialisasi Perda nomor 14 tahun 2019 Provinsi Banten. Makanya kemarin sosialisasi ketemu Pak Andra Soni, dari perkenalan ini makanya saya hadirkan pada saat
Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 5 Desember 2021 di Car Free Day. Jadi kita pembahasan di situ. Nanti ada ketua Dewan Provinsi. Betul, ketua DPRD Provinsi Banten yang care, mudah-mudahan dengan adanya ketua DPRD ini bisa lahirlah pedulian masyarakat Kota Cilegon, khususnya pemerintah dan DPRD Kota Cilegon itu sendiri. Yang membiayai acara besok tuh siapa? Tidak ada. Karena ini hari saya, ya saya mengorbankan, berupaya ibaratnya beberapa rupiah tumpeng segala kayak gitu aja. Iuran? Jadi enggak, namanya ketua, jatuhin lagi ke ketua. Oh. Gitu. Jadi Pak Ade sendiri ini yang. Iya. Oke. Kalau saya lihat dari story WA-nya Pak Ade itu kan ada Pak Andrasoni, terus ada juga Pak Wali Kota, fotonya sama Wakil Wali Kota. Jadi Dewan Pembina kita Pak Bayu Panatagama pada saat sholat duhur, asar apa duhur ya, kemarin di hari Senin atau Selasa itu ketemu Pak Sanuji katanya. Pak Wakil. Ya Pak Wakil. Terus dia ditegur, disabilitas ada acara ya gitu. Langsunglah dijawab iya gitu kan. Ada acara gini-gini menerangkan. Entah kalau foto itu kan yang membuat Pak Bayu juga. Oh. Jadi mungkin ya karena ketemu itu jadi ya jawab apa adanya. Ya mudah-mudahan kalau hadir atau apa ya bisa membantu di turnamen catur ini. Oh. Kalau di Car Free Day mah Pak Ade juga mampu ya. Ya. Cuma di perlombaan catur apalagi yang skup nasional ini butuh support. Bahkan seharusnya kepala daerah nanti yang membuka acara tersebut. Oh, yang membuka kepala daerah. Seharusnya kan. Makanya kalau Kang Oji yang membiayai kayaknya Kang Oji yang Kang Oji yang ini yang pidato di depan teman kami kan gitu. Kewenangan yang lebih besar itu kan kepala daerah gitu, ada Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota atau mendelegasikan ke pejabat-pejabat lain di bawahnya gitu, mungkin Pak Sekda, Pak Asda gitu kan, atau pejabat-pejabat yang lainnya gitu. Jadi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota tahu tentang acara itu. Kalau wakil ya. Kalau Pak Wakil tahu. Iya, karena pada saat pada sholat asar apa duhur gitu kemarin saya dapat cerita dari Pak Bayu, Pak Wakil sholat sunnah ngedeketin Pak Bayu, ngobrol Pertuni ada acara ya hari disabilitas. Iya. Setelah itu ya ada obrolan mungkin mama mereka, saya nggak tahu, intinya ya dicantumkan mungkin seperti itu. Oh, mungkin belum karena sekarang kan baru tanggal 2, acara tanggal 18. Betul. Mungkin belum. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau BCO sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti sekarang membantunya gitu. Amin. Untuk tersiarkan, terinformasikan bahwa Pertuni menyelenggarakan acara tersebut gitu kan. Terus tingkat nasional lagi. Karena kemarin juga teman-teman kami juara 1 dan juara 4 ya yang diselenggarakan oleh PT Mawar 11. Juara 1 tingkat nasional? Iya, kali turnamen catur disabilitas tunanetra itu di Mawar 11, itu di Kopassus. Semua berarti pesertanya tunanetra juga? Ya. Ini juga sebenarnya ada kepala sekolah catur disabilitas Kota Cilegonnya, Pak Arman. Oh, yang ini? Iya. Oh, iya. Hadir di sini. Iya. Nah, nanti tanggal 5 acaranya apa aja itu pas di Car Free Day nanti. Ini juga sekaligus untuk informasi ke sahabat BCO, mungkin bagi yang nanti ke Car Free Day bisa mampir di booth-nya Pertuni yang di situ ada kegiatan-kegiatan Pertuni dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, dan mereka menampilkan pertunjukan-pertunjukan ya. Pasti. Ada apa aja? Band, musik. Ini pertama kita ada temu sapa salam dengan Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Andrasoni. Oke.
terus potong tumpeng, dan talent kita akan dikeluarkan, yaitu menyanyi, band, dan puisi dan hal lain-lain. Seperti saudara-saudara kami juga dari tunarungu itu akan membatik, terus dan banyak lagi yang dipamerkan di dalam acara tersebut. Jadi ini tidak hanya yang tunanetra. Ya, semua kita bareng, kita tampilkan potensi karya-karya teman-teman kami yang lain, baik itu tunadaksa dan tunarungu dan gerahita. Semoga, karena ini hari disabilitas, hari mereka ya? Semua. Hari rayanya hari disabilitas ini hari ya mereka spesialnya gitu kan, hari spesial. Oke, hari spesial. Itu tanggal 5, mulainya jam berapa tuh? Dari 7:30 hingga selesai. Oke. Apa harapannya ke pengunjung? Ya, kami mencoba memasyarakatkan disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kami tidak pernah absen di CFD, kami selalu hadir, dan teman-teman kami juga di masyarakat aktif gitu. Jadi memasyarakatkan disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Ngomong-ngomong disabilitas, kemarin kita juga kehadiran yang juara satu Papernas ya? Fauzi, betul. Siapa namanya, ada Handayani, Ibu Handayani dan Fauzi Saputra. Cuma Fauzi Saputra kemarin itu nggak hadir tuh. Saya itu pernah ketemu Fauzi Saputra itu dulu, sekitar tahun 2014 kalau nggak salah itu. Dia waktu masih TK atau masih SD gitu. Yeah. Dia puisi, jagonya puisi, ingat saya itu dulu. Betul. Jagonya puisi. Makanya ketika saya ada acara waktu itu, pembuka acaranya itu Fauzi itu. Makanya ketika dapat informasi itu Papernas ya. Papernas. Dan satu-satunya kontingen Banten yang dapat medali emas itu dari Cilegon, Handayani sama Fauzi itu. Nah, karena kalau Fauzi kan ada di Ciwandan, karena malam kan khawatir gimana gitu kan. Kemudian Cigading. Ya di Cigading ya kalau Fauzi. Kemudian Handayani kan orang Temu Putih dekat ya. Datang beliau ke sini ngobrol gitu. Nah, waktu itu mah belum dapat bonus katanya dari itu. Nggak tahu sekarang tuh. Alhamdulillah. Udah dapat? Dapat. Oh. Berapa dapatnya? 40 juta, potong pajak 15%, terus bagi 2 sama Fauzi. 40 juta dipotong pajak 15% dan dibagi 2. Dibagi 2. Iya, Handai dan Fauzi. Karena itu regu. Jadi Handayani itu cerita, kalau saja saya dapat bonus katanya, saya ingin membetulkan rumah uak yang bocor. Betul, kita putih. Mau beli kasur katanya. Terus mau beli apa lagi? Laptop ya. Laptop gitu. Kalau misalkan 30 juta dibagi 2 nggak cukup ya? Itulah. Malah dipotong 15% ya, 40 juta dipotong 15%, kemudian bagi 2. Betul. Jadi dapatnya sekitar 15 jutaan aja. Itu dari mana itu ininya? Dari pihak provinsi, tapi menurut mata saya gitu ya, pandangan saya itu sebenarnya kurang, karena ini sudah mengharumkan Provinsi Banten. Karena di daerah-daerah lain itu benar-benar dihargain. Gimana sih kalau seandainya kita orang pada umumnya bertanding dengan kondisi seperti saya, misalkan tunanetra suruh lari gitu kan, saya semaksimal mungkin untuk mengharumkan Provinsi Banten, tapi setelah pulang ya seperti itu kayaknya rasanya gimana. Tapi gitu. Waktu itu Handayani saya tanya, emang kalau di daerah lain pernah dengar nggak berapa kalau misalkan yang dapat medali emas itu dikasih bonusnya? Kata 300 dia hingga 500 hingga 1 miliar. Iya, kata dia kalau di Papua, kan itu acaranya di Papua, iya. Dan dia punya teman di Papua juga gitu. Kemudian dia pernah juga diajak keliling gitu kan sama orang Papua situ. Betul. Gitu, diajak keliling dan ya
mungkin dibahagiakan lah sama orang Papua sana gitu temennya. Itu satu medali emas itu 1 miliar katanya. Orang Papua dikasihnya gitu. Subhanallah. Di sini 40 juta. Itu di Nanti provinsi. atletnya lari nanti nih. Terus sebenarnya dia juga kan sebagai pegawai honor itu seharusnya bisa diperjuangkan untuk menjadi ASN. P3K kali sekarang mah ya. Ya bisa jadilah. Karena kan yang mengharumkan di undang-undang kan ada gitu kan. Oh. Ada Jadi jalur prestasi ya. jalur prestasi. Ya. Ya mudah-mudahan aja pemerintah Kota Cilegon juga bisa mempertimbangkan itu. Amin. Kalau ya dari Rabbal alamin. bonus dari pemerintah kota Saya belum mendengar informasi. Kalau yang kemarin dari apa namanya PON makan dikumpulin sama Pak Wali Kota gitu kan. Terus dikasih nggak tahu bonus yang di sana atau memang dikasih bonus lagi sama Pak Wali Kota gitu, foto-foto bareng gitu kan. Untuk yang Handayani sama Fauji diundang juga nggak sama Pak Wali Kota itu? Saya belum informasi itu belum tahu. Walaupun saya ini sebagai anggota pertimbangan NPC olahraganya disabilitas, kami belum mendengar informasi tersebut. Mudah-mudahan ya samalah haknya seperti atlet-atlet pada umumnya. Semoga seperti itu. Kalau misalkan ada, Pak Ade pasti tahu. Ya pasti mendengar karena kita ada grupnya gitu. Oh, ya paling nggak bareng-bareng gitu ya ke sana. Yang dengar. Oke. Jadi ini saya belum mendengar, jadi saya belum bisa menjawab. Oh iya. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya Pak Kadis dan Pak Wali bisa. Kalau Pak Wakil Sanuji pada saat Car Free Day tanggal 21 itu saya ngomong dia malah sudah tahu. Bahkan dia mengucapkan di malam hari setelah juara tersebut. Makanya mengucapkan ya selamat. Nelpon katanya Iya, ke betul. Handayani dan mengucapkan selamat. Ya. Belum ketemu lagi tuh sama Pak Sanuji. Belum tahu ya? Belum. Iya. Ya. Gimana ya Ngiris. ngomongnya? Mudah-mudahan sih di awalnya dengan berita BCO ini kan masyarakat Kota Cilegon mengetahui, wah seperti ini. Jadi kan mudah-mudahan pemerintah lebih menghargai perjuangan teman-teman disabilitas pada saat Papernas di Papua tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya berbincang dengan Pak Kang Oji ini bisa terdengar dan bisa diperhatikan bahwa untuk mendapatkan emas itu perjuangannya subhanallah kan seperti itu. Mungkin kepala daerah atau Pak Wali belum tahu kali. Kalau Kalau Pak Wakil sudah tahu. sudah tahu. Pas saat di CFD saya ngomong Pak, alhamdulillah Cilegon mendapatkan emas. Dia udah tahu, oh ya Handayani dan Fauji betul gitu. Oh. Karena dia sudah langsung mengucapkan telepon beliau. Enggak, saya masih perlu informasi tentang disabilitas tahun ini tidak mendapatkan anggaran kegiatan. Ya, Misalkan sosialisasi untuk pembinaan disabilitas misalnya, betul, nggak ada. atau kegiatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan disabilitas, Betul. workshop untuk disabilitas. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di tahun 2021 ini belum, tahun 2020 apalagi gitu kan. Kalau 2020 kita tahu ya kondisi Iya. pandeminya cukup ya mengharuskan kita di rumah gitu. Kalau sekarang kan sudah aktivitas sudah mulai berjalan. Hanya kegiatan bagi-bagi kursi roda. Oh iya, bagi-bagi kursi roda. Tapi itu juga lumayan kan? Atas nama apa nih? Disabilitas apa warga Kota Cilegon? Oh, oke. Jadi tidak kursi roda itu untuk warga Kota Cilegon ya, tidak dikhususkan. Seharusnya karena orang sakit pada dapat. Oke. Kalau disabilitas ini kan benar-benar nggak bisa, kayak saya nih tidak bisa diobatkan kembali kan. Kalau seandainya mohon maaf stroke segala bisa diterapi, bisa pulih kembali. Jadi itu, dan kami juga
mendapatkan, ya tidak menghilangkan, itu 30 tongkat dan kacamata hitam yang dipakai saya ini. Pernah 30 tongkat. Betul. Dan Kacamata. Itu pun awalnya salah beli tongkatnya, tongkat orang stroke, bukan tongkat untuk khusus tunanetra. Kami protes, ini bukan untuk tunanetra, begitu kan. maksudnya pemerintah pernah bantu? Itu dari KDL kalau nggak salah. KDL. Oh, dari perusahaan, dari industri. KDL, betul. Kalau pemerintah? Belum. Pemerintah belum pernah membeliin tongkat untuk tunanetra. Belum. Ya kemarin KDL, cuma waktu itu bukan Tongkat buat khusus tunanetra. bukan untuk tunanetra. Berarti beda ya dengan Beda. Terus saya nggak bawa deh. Kalau bawa saya tunjukin. Jadi hanya buat ada rodanya gitu, yang hanya batas paha. Kalau tunanetra sebatas gini kan, jadi buat jalan. Itu ditukar akhirnya. Ya kami tukar, walaupun kata beliau ini lebih mahal. Saya bukan karena mahalnya Pak. Fungsi ya. Fungsinya gitu kan. Walaupun ini mahal, nggak dipakai sama teman-teman kami buat apa? Bukan karena saya nolak rezeki atau apa, tetapi fungsi dan manfaat ini nggak bisa dimanfaatkan untuk tunanetra. Tapi ini yang dibutuhkan seperti tongkat ini, akhirnya ditukar dia. Oh, tapi tetap dikasih lagi. Dikembalikan. Oh ya, maksudnya dikasih lagi ke Iya, ditukar sama dia, ditukar dulu, terus secara ini nanti diberikan lagi ke kami, diserahkan ke Pertuni dan teman-teman. Oh, hebat juga KDL berarti. Bisa support itu, bisa bantu. Ya. Nah, untuk tahun 2002 pernah dengar nggak apa rencana pemerintah untuk mendukung disabilitas? Belum. Bahkan saya mendengarnya, Pak Dik tolong buatkan proposal buat permohonan atau pengajuan apa yang kegiatan Pertuni seperti itu. Dari Dinas Sosial, dari Pak Adi. Oh, diminta oleh Dinas Sosial untuk menyusun kebutuhan gitu ya? Iya, kegiatan. Udah disusun? Belum, dalam proses pembuatan, karena kita menggunakan relawan lagi sibuknya ke arah HDI ini. Terus kalau misalkan kan ini kan mungkin akan diusulkan di anggaran tahun 2022. Terus anggaran 2022 juga sudah diketuk. Udah diketuk. Itu masuk kan nanti kegiatan disabilitas itu nanti di situ? Kalau alam, jadi ke orang ngobrol aja kemarin ketemu di Car Free Day tanggal 21 tersebut. Tanggal 5 ya? 28. Oh, kemarin. Iya. Ya, mudah-mudahan masih bisa ada evaluasi, rasionalisasi, atau mungkin di perubahan anggaran tahun depan. Kalau misalkan sekarang mungkin lupa ya, maksudnya lupa itu tidak termunculkan gitu dalam usulan gitu. Ya, mudah-mudahan setelahnya adanya Perda di tingkat provinsi, di Kota Cilegon juga lahirlah Perda atau Perwal, peraturan wali kota tentang mengatur perlindungan disabilitas dan hak-hak dan hal-hal yang lainnya, karena baik itu ketenaga kerjaan, kesehatan, bahkan rumah, segala keolahragaan itu harus diatur semua di dalam undang-undang tersebut, Perda tersebut. Kalau dunia kerja sekarang industri sudah mulai terbuka terhadap yang disabel. Itu masih terbatas. Kemarin nyari tunadaksa, Blues Hub itu ya akhirnya yang dapat dari daerah lain, karena kita belum memiliki database baik itu misalkan tunanetra punya keahlian apa, lulusan apa gitu kan, itu belum. Itu sebenarnya sudah ada, tetapi hanya jadi lagi-lagi personalia atau HRD ini apa yang kami bisa lakukan setelah mendapatkan gaji tersebut gitu kan. Jadi ya apalagi di Cilegon adalah industri padat modal gitu kan. Jadi belum mengetahui skill-skill dari teman-teman disabilitas di Kota Cilegon. Padahal pendidikan sudah tinggi-tinggi, bahkan tunanetra juga banyak yang S1.
Terus untuk mendukung industri kira-kira ada yang maksudnya kemampuannya bagaimana itu? Ya kalau tunanetra itu bisa kan di operator apa customer service, bahkan bisa menginput data administrasi segala menggunakan laptop. Bisa ya? Bisa. Kalau tunadaksa kan dia ya bisalah semuanya gitu kan. Kalau tunarungu bisalah di industri atau di OB atau di apa gitu kan, seperti itu. Tapi lagi-lagi karena kita belum ada payung hukum yang kuat atau peraturan di daerah kita, jadi belum ada hal tersebut. Kami juga pernah ngobrol sama Pak Wawan bagian penempatan tenaga kerja. Beliau juga sebenarnya sedih. Inginnya seperti apa nih Pak Dik gitu. Nah kita paling menggunakan Google ini untuk mendata database keahlian-keahlian lulusan-lulusan dari anak-anak teman-teman disabilitas di Kota Cilegon. Oke, seharusnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para disabilitas? Sebenarnya saya itu butuh namanya peraturan, atau baik itu peraturan daerah ataupun peraturan wali kota yang mencantumkan semua hak dan perlindungan disabilitas, supaya perusahaan, instansi atau hal-hal yang lain itu sudah diatur tersebut. Kami memiliki benar-benar payung hukum di daerah kita sendiri. Kalau undang-undangnya sudah ada perlindungan disabilitas nomor 8 tahun 2016, tinggal turunannya saja. Karena kalau daerahnya itu sendiri memberikan perlindungan, sampai 100 tahun yang akan datang pun akan perusahaan, instansi, lembaga, badan akan mematuhinya. Oke. Pak Adik, closing statement nih. Kalimat terakhir yang ingin disampaikan secara keseluruhan oleh Pak Adik gitu sebagai perwakilan dari para disabel di Kota Cilegon. Silakan. Harapan kami pemerintah cobalah lihat saudara-saudara kami disabilitas di Kota Cilegon butuh namanya Perda maupun Perwal untuk melindungi hak dan hak-hak kami, perlindungan disabilitas tersebut, dan OPD, semua OPD di Kota Cilegon ramahlah terhadap disabilitas, serta semua instansi, lembaga, badan, ada masyarakat Kota Cilegon yang disabilitas, mungkin tetangga, keluarga, cobalah disupport terus. Maka dari itu statement yang terakhir adalah walaupun kami ini disabilitas, kami masih bisa berbuat. Walaupun kami ini disabilitas, kami masih bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu terus, tak kenal maka tak sayang. Kalau di kami tak kenal maka tak mengerti, tak mengerti maka takkan peduli. Terimalah kami di tengah-tengah masyarakat, memasyarakatkan disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Kang Oji. Oke, baik. Terima kasih Pak Adik atas kehadirannya di Sama-sama, meja podcast saya malam ini. Mudah-mudahan acara-acara atau rencana-rencana yang diselenggarakan oleh Pak Adik berjalan lancar semuanya, dan setelah ini banyak pihak yang mensupport. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Beco. Itulah tadi kita sudah mendengarkan dan kita sudah ngobrol langsung dengan Pak Adik sebagai Ketua Pertuni Provinsi Kota Cilegon ya. Betul. Kota Cilegon, dan di Hari Disabilitas Internasional. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.